kelemahan otot. Untuk refleksinya begini, jadi tanpa potensial keseimbangan natrium yang sangat positif, maka tidak ada gerak, tidak ada tindakan, tidak ada kehidupan aktif. Potensial keseimbangan natrium adalah bahan bakar listrik untuk tindakan manusia. Intinya, ini menunjukkan bahwa potensial keseimbangan natrium adalah hasil harmoni antara dua gaya yang saling berlawanan, tetapi dengan hasil yang kontras dibandingkan dengan potensial keseimbangan kalium. Kedua, mekanisme terbentuknya potensial keseimbangan natrium. Jadi, bagaimana sih gradien konsentrasi dan gradien listrik itu bekerja sama untuk menciptakan potensial keseimbangan natrium? Awalnya, gradien konsentrasi itu mendorong natrium masuk ke dalam sel, sehingga meningkatkan muatan positif di cairan intrasel. Semakin banyak natrium yang masuk, maka semakin besar gradien listrik yang menahan natrium agar tidak masuk lebih banyak lagi. Nah, ketika kedua gaya itu seimbang, maka tercapailah keseimbangan dinamik dengan nilai potensial sekitar plus 61 mV. Lalu, kenapa sih ion klorida itu penting dalam proses ini? Ion klorida itu tertinggal di luar sel karena distribusi ion itu dominan di cairan ekstrasel. Hal ini berkontribusi pada gradien listrik yang menahan natrium itu agar tidak masuk lebih banyak lagi. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan dinamik dalam konteks potensial keseimbangan natrium? Jadi, keseimbangan dinamik adalah kondisi ketika tidak ada perpindahan neto natrium meskipun gradien konsentrasinya itu tetap besar. Meskipun natrium itu terus bergerak masuk dan keluar secara acak, jumlah totalnya tetap stabil. Jadi, bayangkan sebuah timbangan dua lengan yang awalnya tidak seimbang. Di satu sisi, kita menambahkan beban berupa gradien konsentrasi, dan di sisi lain kita menambahkan beban berupa gradien listrik. Dalam tubuh kita, proses pembentukan potensial keseimbangan natrium itu mirip dengan upaya menyeimbangkan timbangan ini. Awalnya, gradien konsentrasi lebih kuat. Jadi, pada awal proses, gradien konsentrasi natrium itu lebih kuat daripada gradien listrik. Ini menyebabkan ion natrium itu masuk ke dalam sel, membawa muatan positif bersamanya. Nah, muatan negatif itu tertinggal di luar sel karena gradien konsentrasi dan distribusi ion-ion dominan di cairan ekstrasel. Lalu, perubahan gradien listrik. Jadi, semakin banyak natrium yang masuk ke dalam sel, maka semakin besar gradien listrik yang terbentuk. Sisi dalam membran itu menjadi lebih positif, sementara sisi luar itu menjadi lebih negatif. Gradien listrik ini mulai menahan natrium agar tidak masuk lebih banyak lagi, melawan arah gerakan natrium yang disebabkan oleh gradien konsentrasi. Kemudian, keseimbangan dinamik. Ketika kedua gaya itu menjadi seimbang, maka tidak ada lagi perpindahan neto natrium. Potensial membran pada titik ini disebut potensial keseimbangan natrium. Nah, meskipun gradien konsentrasi natrium itu tetap besar, gradien listrik yang berlawanan itu mengimbangi gerakan natrium, sehingga sistem mencapai keseimbangan dinamik. Lalu, ada studi kasus kedua tentang sel jantung dan ritme yang bergantung pada natrium. Jadi, di bilik kiri jantung, sebuah sel miokard itu berdetak 100.000 kali sehari. Bayangkan, 100.000 kali sehari. Setiap detak itu dimulai dengan ledakan natrium yang dipicu oleh sel pacemaker. Berbeda dengan neuron, sel jantung itu memiliki fase depolarisasi sangat cepat, dari minus 85 mV ke plus 20 mV dalam 2 milidetik. Semua karena dorongan menuju potensial